Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nurul Azizah dengan nomor NIM 1908102020 dari kelas 4C, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab. Nah, di mana dalam materi kali ini dibagi ke dalam 6 pembahasan. Yang pertama yaitu ada hakikat pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab. Nah, yang kedua yaitu ada tujuan pembelajaran berbicara bahasa Arab untuk tiap levelnya. Yang ketiga yaitu ada materi atau bahan ajar pembelajaran keterampilan berbicara. Nah, yang keempat yaitu ada media pembelajaran keterampilan berbicara. Yang kelima ada teknik pembelajaran keterampilan berbicara, dan yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab. Nah, langsung saja kepada pembahasan yang pertama yaitu hakikat pembelajaran keterampilan berbicara. Nah, berbicara di sini berarti mengungkapkan dan menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kita, baik berupa ungkapan jiwa, pendapat, ide, dan lain sebagainya secara benar dan lancar. Nah, menurut Ilian, berbicara itu adalah ungkapan yang disampaikan pembicara sebagai ekspresi jiwanya, baik berupa gagasan, perasaan, atau pemikiran yang memberikan pengertian, pemahaman, dan informasi bagi pendengarnya. Nah, Rusdi Ahmad Tuaimah mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pembelajaran Maharatul Kalam adalah praktik atau berlatih berbicara. Nah, yang dapat dipahami dari ungkapan ini dalam konteks pembelajaran bahasa Arab adalah bahwa seyogyanya guru memberi banyak kesempatan kepada siswa untuk berlatih dan mempraktikkan kegiatan berbicara, bukan mendengarkan apa yang dibicarakan orang lain. Nah, jadi yang dimaksud mengajarkan kemahiran berbicara di sini adalah melatih siswa untuk mengekspresikan gagasannya secara komunikatif. Nah, baik dilakukan melalui kegiatan dialog maupun monolog seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu pembahasan mengenai tujuan pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab untuk tiap level. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab untuk level pemula. Yang pertama yaitu ada yang mengucapkan bunyi huruf sesuai dengan makhrajnya. Yang kedua yaitu membedakan bunyi huruf yang berdekatan makhrajnya. Yang ketiga yaitu membedakan bunyi huruf yang berharokat panjang dan pendek. Yang keempat yaitu mengucapkan kata yang bertanwin dengan artikulasi yang tepat. Yang kelima yaitu mengucapkan kata dengan aksen yang tepat. Yang keenam, merangkai kata dan kalimat dasar secara logis dan sistematis. Dan yang ketujuh yaitu melafalkan contoh dialog sederhana yang disiapkan oleh guru, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu tujuan pembelajaran Maharatul Kalam untuk level menengah. Yang pertama yaitu menggunakan kosakata yang tepat dan menguasai idiom dan peristilahan. Dan yang kedua yaitu menggunakan ungkapan yang tepat untuk menyampaikan gagasan sesuai situasi dan kondisi. Nah, yang ketiga yaitu melakukan percakapan sederhana dengan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat yaitu melakukan percakapan lewat telepon. Yang kelima yaitu menyampaikan permintaan dengan bahasa sasaran. Yang keenam meminta penjelasan atau menjelaskan tentang berbagai tempat, waktu, dan tokoh. Yang ketujuh yaitu memberikan pengarahan kepada orang lain. Yang kedelapan, menyampaikan pengalaman pribadi dengan cara yang menarik perhatian pendengar. Yang kesembilan yaitu menyampaikan pengumuman. Dan yang kesepuluh yaitu menyampaikan cerita sederhana dengan lancar. Yang kesebelas, memberikan respon secara tepat terhadap berbagai ungkapan atau pertanyaan yang disampaikan kepadanya. Dan yang terakhir yaitu mendeskripsikan benda, tempat, atau kegiatan, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran Maharatul Kalam untuk level atas. Yang pertama yaitu melakukan wawancara atau interview.
Nah, yang kedua yaitu menyampaikan laporan dari suatu kegiatan. Yang ketiga yaitu memberikan komentar pada suatu berita atau peristiwa yang disaksikannya. Yang keempat yaitu menyampaikan ceramah dengan baik dan lancar. Yang kelima yaitu melakukan diskusi pada tema tertentu sesuai dengan tingkat pengetahuannya. Yang keenam yaitu melakukan debat pada tema-tema kontroversial sesuai dengan tingkat pengetahuannya. Yang ketujuh yaitu memenuhi kebutuhannya yang bisa disampaikan secara lisan. Yang kedelapan yaitu menyampaikan pesan secara runut dan fokus pada tema pembicaraan. Yang kesembilan yaitu menyampaikan gagasan dengan pola kalimat yang sesuai dengan tata bahasa Arab. Yang ke-10 yaitu mengekspresikan gagasan dengan memperhatikan budaya Arab. Yang ke-11 yaitu menyampaikan gagasan dengan lancar tanpa terputus-putus. Yang ke-12 yaitu mampu menarik perhatian pendengar dengan gaya bahasa yang disampaikannya. Yang ke-13 yaitu mampu mengatur irama bicara, menyesuaikan mimik dan gestur tubuh dengan kalimat yang disampaikan, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai materi atau bahan ajar pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab. Nah, bahan ajar harus diambil dari sampel bahan yang otentik, yaitu sampel yang diambil dari penggunaan bahasa dalam konteks komunikasi yang sesungguhnya. Nah, tidak ada satu buku teks yang diwajibkan atau dianjurkan. Buku teks, rekaman kaset, atau apapun yang dapat membantu mencapai tujuan langsung proses belajar mengajar dapat digunakan. Nah, pada pembelajaran Maharotul Kalam yang menjadi fokusnya adalah kemampuan mengucapkannya. Jadi salah satu materi yang cocok untuk pembelajaran Maharotul Kalam yaitu menyebutkan kosakata sambil menunjuk apa yang disebutkan, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai media pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab. Nah, tujuan utama penggunaan media pembelajaran adalah agar pesan atau informasi yang dikomunikasikan tersebut dapat diserap semaksimal mungkin oleh para siswa sebagai penerima informasi. Nah, berdasarkan teori tentang media pembelajaran dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran dapat mempermudah proses pembelajaran. Nah, media pembelajaran rolling ball adalah media pembelajaran rolling ball di sini didesain untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab dengan cara memodifikasi dan menambahkan beberapa item pada medianya. Tujuannya yaitu untuk lebih meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran bahasa Arab, khususnya keterampilan berbicara bahasa Arab. Nah, selain itu, diharapkan dengan media ini, siswa dapat lebih mudah untuk memahami kosakata yang berkaitan dengan tema dan mampu berbicara dengan menggunakan bahasa Arab minimal selama proses pembelajaran, seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu teknik pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab. Nah, yang pertama yaitu ada teknik langsung atau uslub mubashir. Yang kedua ada gerakan atau peragaan kegiatan berantai. Yang ketiga ada tanya jawab. Nah, variasi teknik pembelajaran Maharotul Kalam lainnya yaitu yang pertama ada al-hiwar. Yang kedua yaitu ada mukalamah tilfuniyah. Yang ketiga yaitu ada al-wasf atau mendeskripsikan. Yang keempat yaitu ada al-ta'limat atau memberi petunjuk. Yang kelima yaitu ada takorir atau reportase. Yang keenam yaitu ada al-muqabalah atau wawancara. Dan yang terakhir yaitu ada al-kishoh atau bercerita, seperti itu. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab. Nah, menilai kemampuan berbicara siswa bukanlah merupakan hal yang mudah untuk dilakukan. Nah, alat penilaian yang digunakan sebagaimana pendapat Li dalam Khundarus Sadono dan STY Slamet harus dapat menilai kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan gagasannya, termasuk kemampuan menggunakan kata, kalimat, dan wacana yang sekaligus mencakup kemampuan kognitif dan psikomotorik. Nah, dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, Yunus mengatakan bahwa tes kemampuan berbicara
dapat diarahkan pada tes fonetik, tes kosakata, tes struktur kalimat dan tata bahasa, dan serta yang terakhir yaitu ada tes berbicara spontan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron kasiron, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.